Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan memulai pembahasan kita, yaitu membaca kitab Tafsir Al-Aisar. Sepertinya belum ada di antara Bapak yang memiliki kitabnya. Dan juga karena pertimbangan yang lain, setelah kita lihat Tafsir Al-Aisar itu terjemahnya 4 atau 5 jilid, ya cukup besar sekali. Sebenarnya dia kitab yang sederhana, kitab yang singkat. Entah kenapa ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi sangat besar. Dan juga mengingat banyak atau adanya pembahasan yang lain di Masjid Emerald, Masjid As-Saff, yaitu pembahasan kitab Ibnu Katsir. Ya, tentunya tafsir Ibnu Katsir adalah satu kitab tafsir yang cukup terkenal, dikenal dengan tafsir bil ma'thur, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Al-Hadis, Al-Quran dengan perkataan sahabat, Al-Quran dengan bahasa Arab dan yang lainnya. Dan itu akan dibahas secara luas oleh pemateri yang lain. Oleh karena itu kita berusaha mencari satu kitab tafsir yang memungkinkan bagi kita di satu kali pertemuan bisa menyelesaikan misalnya 10 ayat atau 20 ayat. Yaitu paling minimal kita mengetahui makna-makna secara umum ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Ya, jadi kita paham arti kosakatanya dan kita bisa mengambil hukum-hukum baik terkait dengan fikih dan yang lainnya. Oleh karena itu, yang awalnya saya menggunakan kitab Al-Aisar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tidak menggunakan kitab Al-Aisar, tetapi menggunakan kitab Jalalain, yaitu kembali ke rencana awal, yaitu tafsir Al-Jalalain, yang merupakan kitab tafsir yang digunakan di semua pesantren di Indonesia, dan merupakan kitab tafsir yang populer dan sangat populer di Indonesia. Mengingat tafsir ini jauh lebih singkat, awalnya memang kita ingin menggunakan tafsir Jalalain, tetapi setelah saya bicarakan dengan pengurus di As-Saff, ternyata sulit mendapatkan terjemah dari kitab tafsir Al-Jalalain. Lalu tadi pagi, alhamdulillah saya mendapatkan satu terjemah yang bagus. Oleh karena itu, insya Allah kita tidak menggunakan kitab tafsir Al-Aisar, tetapi kita menggunakan tafsir Jalalain. Yaitu tujuan utama yang kita inginkan adalah mengetahui makna-makna bahasa dan mengambil hukum-hukum yang perlu, baik itu terkait dengan akidah, fikih dan yang lainnya. Harapan kita tentunya satu kali pertemuan kita bisa menyelesaikan sebanyak mungkin ayat, ya, sebanyak mungkin ayat. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kitab yang saya gunakan adalah Tafsir Jalalain, ditulis oleh dua ulama besar. Yang pertama adalah Al-Imam Muhammad ibni Ahmad ibni Muhammad Al-Mahalli, atau dikenal dengan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dan yang kedua adalah Al-Imam Abdurrahman ibni Abi Bakar As-Suyuti, atau dikenal dengan Imam As-Suyuti. Karena yang menulisnya adalah Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad ibni Muhammad dan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar. Karena dua-duanya bernama Jalal, maka kitab ini disebut dengan kitab Jalalain, yang ditulis oleh dua orang yang memiliki gelar atau namanya sebenarnya Muhammad. Apa dalam bahasa Indonesia? Diberikan gelar, ya, diberikan Jalal, ya, Jalaluddin. Baik, kita akan memulai tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim.
Beliau memulai tafsir ini dengan mengatakan suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Jadi kita akan membahas suratul Fatihah. Fatihah artinya pembuka, karena surat ini adalah surat pembuka Al-Quran, dan dia memiliki banyak nama. Selain Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Kitab, ya, atau Ummul Kitab Bapak, ya, karena dia, kata Syekh Utsaimin, adalah inti dari Al-Quran. Dikatakan Ummul Kitab karena di dalamnya ada inti dari Al-Quran, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon petunjuk menuju Shiratal Mustaqim. Al-Fatihah juga terkadang disebut dengan Ummul Quran. Tadi Ummul Kitab disebut juga dengan Ummul Quran. Disebut juga dengan As-Sab'u Al-Mathani, 7 ayat yang terulang-ulang. Maksudnya 7 ayat yang terulang-ulang dalam satu hari paling minimal terulang 17 kali. Ya, dan memiliki nama-nama yang lainnya. Beliau katakan di sini suratul Fatihah Makkiyah. Surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah, yaitu yang turun sebelum hijrah. Sabu ayatin bil basmalah. Ada 7 ayat dengan basmalah. Mungkin Bapak pernah mendengar para ulama berselisih pendapat apakah basmalah termasuk ke dalam Al-Fatihah ataukah tidak. Beliau penulis kitab ini termasuk yang berpendapat bahwa basmalah termasuk ke dalam Al-Fatihah. Beliau katakan sabu ayatin bil basmalah. Surat Al-Fatihah itu 7 ayat dimulai dari basmalah. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. In kanat minha. Nah, beliau singgung, ya, jadi dimulai ayat pertama dari Bismillah bagi orang yang berpendapat bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Tetapi kenapa beliau menyebut yang pertama bahwa basmalah bagian dari Al-Fatihah? Karena beliau ini bermadhab Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah 2 orang imam yang berpendapat bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Walaupun mereka berdebat apakah disirkan atau dijaharkan. Imam Syafi'i sebagaimana kita saksikan di Indonesia cenderung menjaharkan Bismillah. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal cenderung mensirkan basmalah, ya. Kedua-duanya memiliki memiliki dalil yang sahih. Para ulama menyebutkan, maka terkadang Rasulullah SAW mensirkan Al-Fatihah Bismillah, dan terkadang menjaharkan Bismillah. Walaupun sebagian ulama memberikan catatan bahwa Rasulullah SAW lebih banyak mensirkan dibandingkan menjaharkan. Karena kenapa? Karena saking banyaknya riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mensirkan Bismillah. Misalnya hadis Anas bin Malik, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana beliau berkata, aku sholat di belakang Rasulullah, sholat di belakang Abu Bakar, sholat di belakang Umar, sholat di belakang Uthman, dan aku tidak mendengar mereka membaca Bismillah, tetapi langsung kepada lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Wasabi'atu siratal ladina an'amta alaihim. Kalau kita katakan Bismillah ayat yang pertama, maka ayat yang ketujuhnya adalah siratal ladina an'amta alaihim. Lalu bagaimana kalau seandainya ayat pertamanya adalah Alhamdulillah? Tadi kalau ayat pertamanya Bismillah, maka ayat ketujuhnya adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Tetapi kalau seandainya ayat pertamanya adalah Alhamdulillah, beliau katakan di sini, wa in lam takun minha. Tetapi seandainya kita mengambil pendapat bahwa basmalah bukan termasuk ke dalam Al-Fatihah, dan dalam beberapa riwayat ini adalah pendapat mayoritas ahli tafsir. Jadi mayoritas ahli tafsir meyakini bahwa basmalah bukan bagian dari
Al-Fatihah. Dan apabila kita tidak menganggap bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah, fasabi'atu, maka ayat yang ketujuhnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau bismillah ayat pertama, maka ayat ketujuhnya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau bismillah bukan ayat yang pertama, tetapi dimulai dari alhamdulillah, maka ayat yang ketujuhnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini masalah khilafiyah yang terjadi di antara para ulama. Lalu beliau katakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya tentu sering kita dengar, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah adalah nama untuk Rabb yang disifati dengan sifat-sifat yang mulia. Allah itu disifati dengan sifat yang banyak. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik sampai akhir. Tetapi Allah tidak mensifati. Allah tidak mensifati. Jadi Allah itu disifati, bukan mensifati. Jadi Bapak tidak boleh berkata Ar-Rahman memiliki sifat Allah, tetapi Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik sampai akhir. Ya. Dan para ulama berselisih pendapat, apakah lafaz Allah yang dikenal dengan lafzul jalalah ini kata yang sifatnya jamid. Jamid dalam bahasa Indonesia apa ya? Kata yang tidak memiliki akar. Misalnya kalimat batu dalam bahasa Indonesia tidak memiliki akar. Dalam arti batu adalah penamaan untuk benda tertentu yang dipahami oleh orang Indonesia. Tetapi kalau saya katakan misalnya memasak. Memasak berasal dari kalimat masak yang dikasih imbuhan misalnya Pak ya. Pukul, terpukul adalah satu kalimat kata kerja yang terkena imbuhan dalam arti dia memiliki akar kata. Beliau katakan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu lafaz yang sifatnya jamid. Jamid tidak memiliki akar kata. Walaupun kata beliau, pendapat ulama yang lain mengatakan nama Allah memiliki akar kata, dan ini pendapat yang kuat. Jadi lafaz Allah itu asalnya dari kalimat apa Bapak? Dari kalimat al-ilah yang dihilangkan hamzahnya. Coba Bapak bayangkan, kalau ada papan tulis al-ilah dihilangkan hamzahnya, otomatis menyatu alif dengan atau lam dijadikan menjadi satu, diidghamkan istilahnya. Yang tadinya ilah, hamzahnya dihilangkan menjadi Allah. Lalu apa artinya ilah? Ilah dalam bahasa Arab artinya al-ma'luh. Apa itu al-ma'luh? Sesuatu yang diibadahi. Ya, sesuatu yang diibadahi. Lalu beliau katakan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya pengasih, Ar-Rahim penyayang. Maka Rahman lebih luas daripada Rahim, karena pengasih kepada semua makhluk. Allah mengasihi semua makhluk. Sedangkan Rahim khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi Rahman sifatnya luas, Rahim sifatnya sempit. Rahman Allah untuk semua makhluk, baik dia muslim ataupun kafir, baik dia manusia ataupun hewan. Allah pengasih. Allah kasih rizki, Allah kasih kenikmatan, makanan dan yang lain. Adapun Ar-Rahim yang artinya penyayang, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, wabil kata Allah Subhanahu wa taala, bil mu'minina raufur rahim. Dan Allah kepada orang-orang yang beriman sayang. Ya, jadi kasih umum, sayang khusus. Lalu beliau katakan di sini Bapak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau diterjemah bahasa Indonesia apa Bapak? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbil Alamin,
Tuhan semesta alam. Beliau katakan di sini, alhamdu, kalimat alhamdu jumlatun khabariyatun qusida biha tsana'u 'ala Allah. Lafaz alhamdu adalah kalimat yang mengandung kabar. Jadi ada kabar. Kalimat kan ada dua. Ada kalimat kabar, ada kalimat perintah. Kalimat kabar dalam bahasa Arab dikenal dengan khabariyah. Kalau kalimat perintah dan yang sejenisnya seperti larangan disebut dengan kalimat insya atau insya'iyah. Yang pasti beliau katakan alhamdu adalah kalimat yang mengandung pengkabaran ats-tsana'u 'ala Allah, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini kata beliau bimadmuniha ala annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi. Kalimat alhamdulillah memiliki kandungan atau memiliki makna sesungguhnya Allah adalah pemilik semua pujian. Ini mungkin yang menjadi inspirasi kenapa di Indonesia diterjemahkan segala puji bagi Allah. Karena disebutkan di sini kalimat ini memiliki kandungan annahu ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa taala malikun li jami'il hamdi, pemilik semua pujian minal khalqi, dari makhluknya. Jadi semua pujian yang keluar dari lisan makhluknya atau dari makhluknya yang tidak memiliki lisan. Karena yang berzikir bukan hanya yang punya lisan, Bapak ya. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an semuanya berzikir. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Walaupun kalian tidak paham bagaimana mereka bertasbih. Lalu dikatakan di sini makna yang lain dari kalimat alhamdulillah, au mustahiqun li an yuhmaduh. Kalimat alhamdulillah selain memiliki makna segala puji bagi Allah, boleh juga diartikan dialah yang berhak dipuji. Dialah yang berhak. Jadi kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, yang terkenal adalah segala puji bagi Allah. Tapi boleh juga Bapak ganti dengan makna yang lain, sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallah, adapun kalimat alhamdulillah yaitu Allah alamun alal ma'budi bihaq. Alam, Allah itu adalah nama untuk zat yang berhak disembah dengan benar. Dan ini yang kita heran di Indonesia, ketika mereka menafsirkan la ilaha illallah, tetap kekeh mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal makna yang disebutkan oleh banyak ulama, bahkan ulama-ulama Syafi'iyah, yang dimaksud dengan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah. Bedanya apa Bapak? Kalau Bapak hanya menyebutkan tidak ada Tuhan selain Allah, makna kalimat tauhid hanya terbatas dalam apa yang dikenal dengan tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Mengakui bahwa Allah adalah Rabb. Apa itu Rabb? Bahasa kitanya Tuhan. Walaupun entah boleh atau tidak kita mengatakan Allah Tuhan. Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh seorang ustadz dari Bandung. Beliau namanya siapa? Pengarang kitab Parasit Akidah. Beliau yang membawa aliran Tipan ke Indonesia. Pernah dengar Bapak silat yang namanya Tipan? Semacam pencak silat namanya Tipan. Beliau menulis satu kitab yang berjudul Parasit Akidah. Konon katanya Tuhan itu bukan atau tidak boleh digunakan untuk menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kenapa? Karena Tuhan berasal dari bahasa Cina katanya. To dan Han. Walaupun nanti harus Bapak pelajari lagi, saya tidak bisa memastikannya. To artinya dewa, Han artinya matahari. Jadi Tohan artinya dewa mata. Tapi lisan kita Masya Allah terbiasa dengan mengucapkan lafaz Tuhan. Dan hendaknya kita ganti dengan ilah. Ya, dengan ilah atau dengan lafaz yang lain Rob. Ilah atau
atau Rob. Baik. Ya, dikatakan di tadi yang kita sebutkan bahwa orang Indonesia mengartikan la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, atau tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah selain Allah. Ya, tetapi sebenarnya makna inti dari la ilaha illallah bukan tiada ilah selain Allah. Karena pada hakikatnya yang dianggap ilah banyak. Ada yang namanya Al-Masih, ada yang namanya Uzair bagi orang Yahudi, ada yang namanya Siddhartha bagi orang Buddha. Ya, sekedar menafikan tidak ada ilah itu tidak sempurna. Karena tujuan datangnya Rasul bukan untuk mengajarkan adanya Allah, tapi untuk apa, Bapak? Ya, mengajarkan bahwa hanya Dia yang berhak disembah. Ya, jadi bukan sekedar datang untuk mengatakan Allah itu ada. Karena manusia punya fitrah untuk mengetahui Allah itu tak ada, nggak harus dijelaskan. Oleh karena itu orang-orang musyrik Quraisy, mereka ketika Allah gambarkan dalam Al-Quran, mereka mengakui adanya Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka berkata Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengannya mereka cukup beriman? Tidak. Buktinya masih diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak, kedepannya lafaz la ilaha illallah harus kita tanamkan kepada generasi kita. Maknanya adalah tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Ya, tidak ada ilah yang berhak disembah selain daripada Allah. Kalau Bapak baca dalam kitab-kitab akidah di Indonesia, mereka ketika menjelaskan la ilaha illallah, mereka selalu terkunci dalam tauhid yang namanya rububiyah, sifat-sifat ketuhanan Allah. Jadi ada yang menerjemahkan la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Betul, itu bagian dari tauhid, tapi itu bukan esensi dari tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa rasul itu datang? An ibudullaha, untuk memerintahkan menyembah Allah, wajtanibut tagut, dan menjauhi yang namanya tagut. Dan di sini beliau berkata, wallahu, adapun lafaz Allah, alamun, adalah nama alal ma'budi bihaq, atas yang berhak disembah. Jadi kalau dikatakan Allah adalah nama untuk sesuatu yang berhak disembah. Ya, yang tidak berhak disembah banyak, tetapi yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti yang disembah selain Allah banyak, tetapi di antara sesembahan itu yang hanya berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau katakan Rabbil alamin. Terjemah bahasa Indonesia, Rob semesta alam, atau ilah semesta alam, atau bahasa masyarakat kita Tuhan semesta alam. Beliau katakan di sini, yang dimaksud dengan Rabbil alamin, malikun atau maliku jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaika wad dawabi wa ghairihim. Yang dimaksud dengan Rabbil alamin, Dia adalah pemilik semua makhluk, baik itu manusia, baik itu jin, baik itu malaikat, baik itu hewan melata dan yang lainnya. Wa kullun minha yutlaqu alaihi alam, dan itu semua disebut dengan alam. Jadi sering kita dengar di Indonesia ada istilah alam jin, ya, alam malaikat, alam apa lagi Bapak? Alam manusia, alam hewan. Itu penggunaan yang bagus sekali Bapak, ya. Karena dalam definisi tafsir yang dimaksud dengan alamin, ya, ini kalimatnya alamin panjang karena dalam bahasa Arab ini namanya jamak, ya, jamak. Sebenarnya kalimat satunya alam, mirip dengan kalimat muslim. Kalau banyak muslimin,
Mukmin, kalau banyak mukminin, ya. Alamin, alam. Lalu apa itu alam? Kata beliau, yang dimaksud dengan alam adalah segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan alam. Jadi segala sesuatu selain daripada Allah alam. Surga alam bukan? Alam. Neraka alam. Akhirat alam. Makanya kan dikatakan alam surga, alam akhirat, ya. Alam apa lagi? Alam neraka, alam barzakh, alam manusia, apalagi alam hewan dan yang lainnya. Pertanyaannya, apa sebenarnya arti alam secara bahasa? Digunakan juga dalam bahasa Indonesia. Bapak sering berkata, alamat saya di sana, alamat saya di jalan A, jalan B. Itu dari kalimat alam. Apa itu alamat, Bapak? Penanda, ya, penanda. Apa kaitannya alam dengan penanda? Adanya alam dengan segala bentuknya adalah tanda adanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu dikatakan alam manusia. Kenapa disebut alam manusia? Itu manusia, tapi kenapa depannya ada kalimat alam? Alam itu dalam bahasa Arab artinya alamat. Apa itu alamat? Tanda. Jadi ketika dikatakan ini adalah alam manusia, ini tanda manusia yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan Rabbil Alamin, penguasa alam semesta, maksudnya penguasa apa-apa yang ada di antara langit dan bumi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada kalimat yang bagus di sini, Bapak, kalimat Rabbil Alamin. Ini pun sudah menjadi bahasa Indonesia. Apa? Kalau di sini kan diterjemahkan Rabb itu artinya yang memiliki atau yang menguasai, yang memiliki atau menguasai. Bapak dan Ibu pernah mendengar istilah tarbiyah? Apa itu tarbiyah? Apa bedanya saya mau ikut taklim dengan saya mau ikut tarbiyah? Mana yang lebih sempurna, taklim atau tarbiyah? Kita sedang taklim atau tarbiyah ini? Taklim atau tarbiyah? Tergantung Bapak. Kalau saya sekedar transfer ilmu, saya bacakan kitab yang di depan saya, lalu Bapak pulang dan saya nggak peduli apakah keimanan Bapak bertambah, apakah rasa takut Bapak bertambah, apakah Bapak paham nggak paham, saya nggak peduli. Itu namanya taklim. Ya, transfer ilmu. Terlepas Bapak nanti mengamalkan atau tidak, itu saya nggak ada urusan. Yang pasti saya duduk di sini 1 jam 2 jam, Bapak dengarkan, Bapak terima, silakan, nggak juga nggak masalah. Paham nggak paham, syukur, nggak paham nggak ada. Itu taklim. Adapun tarbiyah tidak, Bapak. Kalau tarbiyah dalam istilah Islam atau dalam istilah pendidikan, gambaran mudahnya adalah ketika Bapak menitipkan anak Bapak ke pesantren. Pak Ustadz, anak saya ini saya titipkan di pesantren Bapak, tolong ditarbiyah. Apa itu ditarbiyah? Diperhatikan sholatnya sudah benar atau belum, ya. Diperhatikan apakah dia bangunnya waktu subuhnya bagaimana, apakah hari itu dia baca Al-Quran, bagaimana cara dia berpakaian misalnya, bagaimana cara dia akhlak dia, bagaimana adab dia ketika makan, bagaimana interaksi dia dengan temannya dan yang lain. Oleh karena itu dikatakan Rabbil Alamin, Allah ini pentarbiyah alam. Apa yang ingin saya katakan ke Bapak? Bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar menguasai atau memiliki alam semesta ini, tetapi Allah pun mengetahui seluk-beluknya dengan sempurna, bahkan tidak ada satupun aturan yang keluar dari jalur yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan Rabbil Alamin, Allah adalah Rabb semesta alam, bukan hanya pemilik penguasa alam semesta, tapi dia juga yang menjaga, membuat matahari berada dalam porosnya, bintang pada tempatnya, hujan turun pada waktunya, angin berhembus ke arah yang Allah kehendaki. Dalam arti bahwa Allah bukan hanya memiliki, bukan hanya menguasai, tapi dia juga murabbi, ya, ar-Rabb, yang mengatur semua kemaslahatan terkait dengan alam semesta. Lalu dikatakan di sini,
Ar-Rahman Ar-Rahim. Dzur rahmah wa hiya iradatul khair li ahlihi. Ar-Rahman Ar-Rahim tadi telah kita bahas. Lalu ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki yaumiddin. Beliau katakan artinya al-jaza wa huwa yaumul qiyamah. Yang dimaksud dengan yaumiddin, kalau bahasa Indonesianya apa Bapak? Maliki yaumiddin. Penguasa hari apa? Hari pembalasan. Betul Pak ya? Penguasa hari pembalasan. Beliau katakan di sini yang dimaksud dengan yaumiddin, hari ad-din. Bapak pernah mendengar bahasa Arabnya agama apa? Din. Tapi kenapa diterjemahkan balasan? Bukankah kalau terjemah pemahaman kita, Maliki yaumiddin, rajanya hari agama? Betul nggak Pak? Ad-din artinya apa? Menurut kita, yang kita paham selama ini, ad-din artinya agama. Dinul Islam artinya agama Islam. Ya, sebelum agama Islam datang, duluan bahasa Arab apa duluan Islam? Islam dulu datang atau bahasa Arab dulu? Bahasa Arab duluan ada atau Islam dulu? Bahasa Arab dulu. Jadi ketika Rasul datang, ya datangnya ke orang Arab. Sebelum Rasul datang, orang Arab sudah paham nggak istilah sholat? Paham, karena itu bahasa mereka. Jadi Arab dulu datang, baru Islam. Ketika orang Arab sudah ada dan Rasul belum lahir, mereka paham nggak istilah sholat? Itu bahasa mereka. Sholat artinya adalah doa. Ya doa. Ketika Rasul datang, muncullah pengertian syar'i, pengertian syariat dari sholat, yaitu satu ibadah yang khusus, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan, nah itu pengertian syariat. Nah kalimat Maliki yaumiddin, sebelum Islam datang, kalimat ad-din artinya balasan. Ya balasan. Lalu kemudian digunakan untuk nama atas satu keyakinan, ad-din. Ad-din. Kenapa agama dalam bahasa Arab itu adalah ad-din yang artinya balasan? Karena inti dari agama itu balasan, Pak. Betul nggak inti dari agama balasan? Apa contohnya inti dari agama balasan? Inti agama itu kan tauhid dan beribadah. Yang bertauhid masuk surga, yang beribadah masuk surga, yang tidak bertauhid dan tidak beribadah masuk ke. Jadi inti dari agama adalah balasan. Karena inti dari agama adalah balasan, maka kalimat balasan dijadikan nama untuk agama. Ad-din. Tetapi di sini tidak bisa diartikan dengan Allah rajanya hari agama, tetapi diterjemahkan dengan hari pembalasan sesuai dengan penggunaan aslinya. Ya, Maliki yaumiddin. Lalu di sini beliau memberikan pertanyaan kepada kita. Sebelumnya kan Allah sudah berkata bahwa Dia Rabbil Alamin. Artinya apa Rabbil Alamin? Penguasa alam semesta. Alam semesta masuk di dalamnya dunia dan akhirat. Ya, alam. Ya, masuk dalamnya dunia dan akhirat. Kenapa tidak dicukupkan dengan kalimat Rabbil Alamin yang sudah mencakup baik dunia maupun akhirat, tetapi malah Allah khususkan ada kalimat Maliki yaum. Ini kan sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia, sebenarnya dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Arab, ini pemborosan kata. Betul nggak Pak? Dalam bahasa Indonesia, misalnya Bapak katakan seperti ini. Di ayat sebelumnya, ayat setelahnya ada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami minta tolong. Bukankah minta tolong itu ibadah? Kenapa enggak dicukupkan hanya kepadamulah kami Maka tidak usah lagi kita sebutkan minta tolong, karena minta tolong masuk ke dalam. Jelas enggak Bapak? Sebelumnya Allah katakan bahwa Dia Rabbil Alamin, penguasa alam, baik alam dunia atau alam akhirat. Tetapi kenapa Dia tegaskan lagi bahwa Dia juga adalah penguasa hari pembalasan? Alasannya luar biasa sekali Bapak. Kalau Bapak baca alasannya luar biasa. Allah mengatakan bahwa Dia Rabb semesta alam.
tanpa terkecuali. Ya. Tetapi pada kenyataannya, ketika Allah mengatakan dirinya Rabb semesta alam, banyak orang yang mengaku bahwa dia juga rajanya semesta alam. Ada Fir'aun mengaku sebagai raja, ada Namrud mengaku sebagai raja, ada di Suriah namanya Bashar Assad mengaku sebagai raja yang besar, bahkan sujud, para pengikutnya sujud beribadah kepadanya. Dalam arti ketika di dunia ada makhluk-makhluk Allah yang berusaha menandingi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika nanti di akhirat rajanya hanya satu. Siapa itu? Allah. Oleh karena itu Allah katakan Maliki Yaumiddin. Dialah raja hari. Kenapa harus ditegaskan bahwa dia raja hari pembalasan? Karena kelak di akhirat tidak ada lagi yang berani mengaku-ngaku sebagai raja. Seolah-olah Allah katakan seperti ini, Allah adalah Rabbil Alamin, dia penguasa alam semesta. Walaupun banyak orang-orang yang mengaku sebagai penguasa alam semesta, tetapi Maliki Yaumiddin, hanya dia seorang yang menguasai hari pembalasan. Ini dalam istilah bahasa Arab apa namanya Bapak? Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Ini namanya ilmu balaghah, ya. Ilmu keindahan keindahan makna Al-Qur'an atau keindahan susunan kata dari Al-Qur'an. Baik, kita lanjutkan Bapak. Beliau katakan yang dimaksud dengan Maliki Yaumiddin adalah al-jaza, hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Wa khassa bidzikri, dan Allah menghususkan dirinya sebagai raja pada hari pembalasan, li'annahu, karena sesungguhnya la malika zahiran fihi, kelak pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang mengaku sebagai raja illallah, kecuali Allah. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah berfirman, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Maka semua makhluk sepakat untuk berkata, lillahil wahidil qahhar, ya, untukmu ya Allah kerajaan pada hari ini, engkau Allah yang maha perkasa. Jadi kalau di dunia masih banyak yang mengaku-ngaku, tapi ketika di akhirat semuanya tunduk kepada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelahnya beliau memasuki ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terjemah bahasa Indonesianya apa Bapak? Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta tolong. Apa yang Bapak pahami dari kalimat hanya kepadamulah? Ini makna dari kalimat apa? La ilaha illallah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah bentuk lain daripada la ilaha illallah. La ilaha illallah banyak bentuknya Bapak. Ada la ilaha illallah, ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, dan ini memiliki makna yang sama. Jadi ketika kita katakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, ini satu makna dengan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin Bapak bertanya, ini saya jelaskan sebagai wawasan untuk Bapak. Kenapa muncul kalimat hanya kepadamu? Ya, kenapa tidak diterjemahkan kepadamu ya Allah kami menyembah, tapi malah diterjemahkan hanya kepadamu? Kalau nanti Bapak belajar bahasa Arab, ada yang dikenal dengan fi'il. Apa fi'il? Kata kerja. Ada yang namanya fa'il, pelaku. Ada yang namanya maf'ulun bih, objek. Masya Allah. Ada fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Normalnya dalam kaidah bahasa Arab, normalnya Bapak katakan Muhammad makan roti. Itu normalnya. Akala Muhammadun al-khubza, ya, akala Muhammadun al-khubza, Muhammad makan roti. Orang Arab memiliki tradisi gaya bahasa, apabila objek dikedepankan, ya, lalu
pelaku atau fa'il dan fi'ilnya dikebelakangkan, maka dia memberikan faidah makna hasr. Apa itu hasr? Pembatasan. Ya, harusnya makna asalnya kan gini, Pak. Kepadamu kami beribadah ya Allah, dan kepadamu kami meminta pertolongan ya Allah. Karena Allahnya yang merupakan objek yang kita ibadahi dimajukan ke depan, maka karena bahasa Arab atau bahasa Al-Quran dari bahasa Arab, maka orang Arab dengan mudahnya akan paham yang dimaksud dengan iyyaka na'budu artinya hanya kepadamulah kami menyembah, ya, hanya kepadamulah kami menyembah. Menyembah di sini artinya apa? Ibadah. Apa itu ibadah, Bapak? Siapa yang masih ingat definisi ibadah? Oh, sesuatu yang diridhai Allah, baik berupa perkataan, perbuatan, baik yang nampak atau tidak nampak. Bagus sekali. Itu adalah definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mendefinisikan ibadah. Ibadah adalah ismun, adalah satu kata, ya, jami'un, yang memiliki makna yang begitu jami', luas. Maknanya begitu luas, mencakup apa? Likulli ma yuhibbuhullah. Kalimat ibadah adalah kalimat yang mencakup semua yang Allah cintai, baik berupa perkataan, baik berupa perkataan, perbuatan, baik yang nampak ataupun tidak nampak. Jadi ibadah bukan hanya sholat atau bukan hanya rukun Islam. Allah suka enggak, Pak? Apakah Allah suka orang yang takut kepada Allah? Suka. Allah suka orang yang takut kepada Allah. Ketika berarti kalau Allah suka kepada orang yang takut kepada Allah, berarti takut kepada Allah adalah ibadah. Betul, Pak, ya? Allah suka enggak kepada orang yang takut kepada Allah? Suka. Ya. Banyak Allah memuji di Al-Qur'an orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Berarti kalau Allah menyukai rasa takut yang muncul dalam hati hamba, maka rasa takut itu berarti ibadah. Lalu bagaimana kalau rasa takut kita terhadap hilangnya pekerjaan lebih besar dibandingkan rasa takut kepada kemurkaan Allah? Itu berarti jatuh ke dalam apa? Syirik. Betul, Bapak. Takut dalam diri manusia itu ibadah. Karena Allah suka orang yang takut sama Allah. Ketika ada orang yang menanggalkan hijabnya, misalnya kerudungnya, karena takut dipecat dari kantornya, hingga dia tidak takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takutnya kepada makhluk lebih besar dalam hal ini, dalam hal pakai kerudung, dibandingkan rasa takutnya kepada, maka dia secara umum telah apa, Bapak? telah melakukan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah suka enggak dengan orang-orang yang mencintai Allah? Jelas Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cintanya luar biasa kepada Allah. Berarti rasa cinta kepada Allah itu ibadah. Ketika ada orang yang gara-gara pekerjaannya dia terlambat sholat misalnya, karena dia takut atau karena dia saking cintanya, dia nikmati pekerjaannya itu sampai dia tertinggal sholat sering, sekali, 2 kali, 3 kali, terus terulang. Sebenarnya apa yang sudah dia lakukan? Apakah dia sekedar meninggalkan sholat atau ada sesuatu yang besar yang dia sudah langgar? Ada sesuatu besar yang sudah dia langgar, Bapak. Ya, oleh karena itu Bapak jangan heran, Bapak jangan kaget ketika Rasulullah kaitkan meninggalkan sholat dengan kesyirikan. Pernah dengar Bapak hadisnya? Rasulullah SAW berkata, bainar rajuli wal kufri wa syirki tarkus sholat. Antara laki-laki yang beriman dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Kalau sholat meninggalkan sholat dengan kekufuran, kita masih nyambung di logika kita.
Antara meninggalkan sholat dengan kekufuran, ini masih nempel ke kepala kita, paham. Tapi pertanyaannya, apa kaitannya meninggalkan sholat dengan kesyirikan? Ya, karena ternyata Bapak, orang yang meninggalkan sholat karena hartanya, maka dia telah menyekutukan Allah dengan hartanya. Orang yang meninggalkan sholat karena jabatannya, dia menyekutukan Allah dengan jabatannya. Orang yang meninggalkan sholat karena anak-anaknya, istrinya, dia menyekutukan Allah dengan anak dan istrinya. Oleh karena itu kalau Bapak lihat dalam Al-Quran, di surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23, Allah katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kalian tidak memperhatikan, kata Allah, orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, sebagai ilahnya. Jadi ada di antara manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Apa kata Allah? Yuhibbunahum kahubbillah. Yang mereka mencintai hawa nafsunya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintanya diduakan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang yang beriman adalah orang-orang yang cintanya begitu besar kepada Allah hingga mereka tidak mungkin mendahulukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala di atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak jangan terbawa, kenapa saya panjang lebar membahas masalah ibadah, untuk mengkonter pemikiran orang-orang liberal yang hanya mengatakan ibadah itu sifatnya ritual. Bapak sholat, Bapak zakat, Bapak puasa itu ibadah. Adapun kalau sudah lari ke masalah politik, ekonomi, kehidupan sehari-hari, jangan dibawa-bawa masalah ibadah. Padahal tidak ada satupun bagian kehidupan kita kecuali telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum anin nar illa wa qad buyyinalah. Tidak tersisa lagi Bapak dan Ibu sekalian, tidak tersisa lagi satu jalan yang kelak mengantarkan kita ke surga, dan tidak tersisa lagi satu jalan yang bisa menghindarkan kita ke neraka illa wa qad buyyinalah, kecuali semuanya telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Baik Bapak. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Pertanyaannya sama kayak di atas. Kenapa tidak cukup dengan Rabbil Alamin tapi ditegaskan dengan kalimat Maliki Yaumiddin? Kenapa tidak dicukupkan dengan Iyyaka na'budu malah ditambahkan Iyyaka nasta'in? Kalau kita terjemahkan kan hanya kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Bukankah minta tolong bagian dari ibadah? Kenapa enggak dikatakan ya sudah, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, titik. Gak usah lagi ada kalimat kepadamu kami minta tolong. Ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya sangat besar sekali Bapak. Ini terkait dengan ayat setelahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjuki dan kokohkan kami di atas siratal mustaqim. Apa Pak? Tunjuki dan kokohkan. Kalau yang kita terjemahkan selama ini apa? Tunjuki. Tapi kalau udah ketemu, memang Bapak mau ikut? Kalau seandainya Bapak bilang, ya Allah, tunjuki kami ke siratal mustaqim. Kata Allah, baik, aku tunjuki kalian ke siratal mustaqim. Apakah Bapak akan ikut? Abu Thalib udah ditunjukin belum ke siratal mustaqim? Sudah. Ikut gak dia? Gak ikut. Ya gak ikut. Istrinya Nabi Nuh ditunjukin gak ke siratal mustaqim? Tunjukin jelas. Ikut gak? Enggak. Nabi Ibrahim bapaknya ditunjukin gak ke siratal mustaqim? Ditunjuki, dakwahnya sudah, segala cara sudah dipakai. Tapi diikuti gak? Banyak gak yang menuntut ilmu di majelis-majelis? Banyak. Berapa yang mengamalkan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami beribadah hanya kepadamu. Ini kan pernyataan kita Bapak.
Tapi benarkah Bapak bisa merealisasikan pernyataan itu? Ya Allah, saya janji hanya kepadamu kami beribadah. Seolah-olah Bapak berkata seperti ini, ya Allah, ibadah kami hanya kepadamu ya Allah. Tetapi ini gak mungkin bisa kami realisasikan, tidak mungkin bisa kami jalankan kalau kamu gak tolong ya Allah. Kalau engkau tidak berikan kami kekuatan. Mirip dengan kalimat hayya 'alas shalah. Kita paham artinya, mari kita sholat. Jawabannya tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali hanya padamu. Oleh karena itu Rasulullah SAW berkata kepada Muaz, apa kata Rasul? Ya Muaz, wahai sahabatku Muaz bin Jabal, inni uhibbuka fillah. Aku ini sangat mencintaimu karena Allah. Kata Rasul kepada Muaz, idza kunta fi duburi kulli shalah. Kalau kamu berada di akhir sholat, fala tansa an taqul. Jangan lupa engkau berkata, Allahumma ya Allah, a'inni ala dzikrika. Tolonglah aku untuk selalu mengingat kepadamu ya Allah. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Padahal dia baru saja sholat, Pak. Baru saja sholat. Tetapi walaupun dia baru saja sholat, belum tentu dia bisa sholat hari besok atau sholat yang bentar lagi akan datang. Maka setiap kali Bapak beres sholat, jangan dulu salam sebelum Bapak berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ini adalah makna dari firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, tetapi belum tentu kami sabar ya Allah. Maka kami butuh poin yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Tolong kami ya Allah, bantu kami untuk bisa merealisasikan janji kami. Apa janji kami? Iyyaka na'budu, ya. Kami hanya beribadah kepadamu ya Allah, tetapi tidak mungkin ini bisa terrealisasikan tanpa pertolongan darimu. Baik Bapak. Lalu dikatakan, setelah Allah berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, barulah setelahnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah dan kokohkan kami ya Allah di atas siratal mustaqim atau ke jalan siratal mustaqim. Ada satu faidah yang banyak disebutkan oleh para ulama tafsir. Ayat pertamanya kan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Lalu dipuji, dia Rahman, dia Rahim. Ditambahkan lagi, Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan hanya Rahman Rahim, bahkan segala puji hanya bagimu ya Allah. Dan di antara begitu sifat yang paling besar adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bukan hanya itu sifatmu ya Allah, bahkan kelak di akhirat engkau adalah Maliki Yaumiddin. Karena engkau memiliki sifat yang sempurna ya Allah, aku akan hanya menyembah engkau ya Allah. Maka berikanlah aku siratal mustaqim. Apa faedah yang bisa kita ambil dari rangkaian ini? Adab dalam berdoa, ya. Adab dalam, ini adalah rangkaian yang merupakan adab ketika kita hendak berdoa. Yang pertama memuji Allah. Kita katakan ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Razzaq, ya Tawwab. Allahumma, baru kita tambah dengan salawat. Beliau katakan di sini, dan dalam riwayat yang lain, setelah kita memuji Allah ditambahkan salawat. Lalu setelahnya tidak masalah kita bertawasul dengan apa yang sudah kita lakukan. Apa itu? Ya Allah, dengan keimanan yang telah aku yakini. Apa yang semakna dengan kalimat itu? Apa kata Allah? Awalnya saya lupa. Innana sami'na munadiyan. Innana sami'na, sesungguhnya kami telah mendengar munadiyan, penyeru, yunadi lil iman, yang mengajak kami untuk beriman. Fa'amanna, lalu kami beriman ya Allah. Lalu apa setelahnya? Innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa kami. Jadi di antara adab ketika berdoa, memuji Allah, bersalawat, lalu bertawasul dengan yang telah disyariatkan, bertawasul dengan amal soleh, bertawasul dengan apa lagi?
Dengan nama Allah tadi sudah sebelumnya ya. Bertawasul dengan amal soleh. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru yang keempat dengan permintaan yang kita inginkan. Setelah kita memuji Allah, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan kita bertawasul dengan amal yang kita kerjakan, barulah kita menyebut hajat yang kita perlukan. Dan ini luar biasa sekali, ya. Dan tafsiran ini akan Bapak dapatkan dalam tafsir Aisarut Tafasir, ya. Yang mohon maaf Pak Ari tidak jadi kita bahas. Jadi kita jadinya memakai tafsir Jalalain tadi, pertimbangannya karena saya lihat besar sekali kitabnya. Yang besar di bahasa Indonesianya saja. Di bahasa Arabnya saya punya 2 jilid Aisarut Tafasir. Saya khawatir nanti Bapak tidak ada yang punya kitab itu, karena mengingat sudah ada tafsir Ibnu Katsir, dan itu sayang. Ya, jadi khawatir nanti terpecah-pecah. Ya sudah, Bapak konsentrasi pakai tafsir Ibnu Katsir. Dan kalau Bapak mau beli tafsir ini cuma 1 jilid, ya. Tafsir Jalalain. Walaupun dalam tafsir Jalalain ketika membahas asma wa sifat menggunakan metode namanya Asy'ariyah. Apa itu Asy'ariyah? Jadi kalau bersemayam itu menguasai. Tangan itu artinya kekuasaan. Ya. Tentunya nggak akan saya baca, akan saya jelaskan nanti sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi tidak ada ulama yang terbebas dari dosa. Bapak pernah tahu kitab Sahih Bukhari, kitab Syarah Sahih Bukhari, namanya apa? Fathul Bari. Penulisnya siapa Bapak? Imam Ibnu Hajar sama kesalahannya seperti itu. Beliau mentakwil nama-nama dan mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu. Dalam arti jangan sampai Bapak katakan, wah ini kajiannya kok pakai kitab yang ditulis oleh ustadz yang bermasalah misalnya. Ya tidak ada yang maksum. Satu-satunya kitab yang maksum hanyalah Al-Quran. Betul gak Pak? Tapi Pak Ustadz ada yang bilang Sahih Bukhari juga gak ada salahnya. Ada, tapi sedikit. Ya. Ada gak salahnya Sahih Bukhari? Ada, tapi gak banyak. Maka kita menghukumi seseorang itu bukan yang sedikit, dihukuminya dengan apa? Dengan yang banyak. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi syatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ada orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia bahagia. Ada yang timbangan kejelekannya sedikit, maka yang kejelekannya lebih banyak, maka dia Dalam arti kalau kita ngelihat orang, jangan lihat salahnya Pak. Karena orang pasti salah, tapi lebih banyak salahnya atau benernya? Ya lebih banyak bener. Karena kalau kita nyari orang yang bener ya cuman 1 orang di dunia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sudah meninggal. Ya, baik kita lanjutkan Bapak. Ihdinas siratal mustaqim. Tadi artinya adalah kalau kita terjemahkan secara bebas, tunjuki dan bimbing kami di siratal mustaqim. Atau tadi saya terjemahkan, tunjuki dan kokohkan kami di siratal. Jadi yang kita minta ketika minta siratal mustaqim bukan hanya minta ditunjukin. Ya, dahulu orang-orang musyrik juga minta ditunjukin ya. Ya Muhammad, kalau kamu benar, turunkan makanan dari langit. Ubah gurun pasir ini menjadi sungai-sungai dan kebun-kebun. Tetapi apa kata Rasulullah? Kalau aku tunjukkan itu semua, apakah kalian akan beriman? Ya, bukankah kalian dahulu sudah mendengar kabar Musa saat dia membelah lautan? Lalu kabar kaum Ad, kaum Samud, tapi kalian wahai Quraisy tetap tidak beriman. Oleh karena itu ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, pada hakikatnya bukan hanya kita meminta ditunjukkan ke jalan, tetapi lebih dari itu kita meminta ditunjukkan ke jalan dan minta dibimbing di jalan. Ya, jadi kalau Bapak lagi sholat, dihadirkan dalam hati, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang kau ridhoi dan bimbing kami di jalan yang kau ridhoi. Oleh karena itu para ulama menyebut bahwa hidayah terbagi menjadi berapa? 2. Ada yang dikenal dengan hidayah taufik, ada yang dikenal dengan hidayah ilmu atau hidayah bayan, ilmu atau irsyad. Jadi ada banyak istilah.
biasa disebut dengan hidayah ilmu, yaitu petunjuk mengetahui ilmu, atau petunjuk irsyad, irsyad juga petunjuk, atau bayan penjelasan. Ya, mana yang lebih utama? Hidayah ilmu atau hidayah taufik? Iya, hidayah taufik Pak ya. Karena ilmu yang banyak tanpa taufik nggak ada manfaatnya, walaupun hadisnya lemah. Disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ilmu yang banyak, taufik yang sedikit, ya lebih utama dari ilmu yang. Jadi sedikit tapi kita dapat taufik jauh lebih utama dibandingkan banyak tapi tidak dapat taufik. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah berkata, Inna ahabbal a'mali ilallah, apa? Sesungguhnya amal yang paling Allah cintai, adwamuha, yang paling dawam, wa in qalla, walaupun sedikit. Ya. Maksudnya lebih baik sederhana tapi sunnah dibandingkan banyak tapi bid'ah. Jelas Pak ya? Lebih baik Bapak melakukan sesuatu yang sederhana, yang dianggap sepele tapi sesuai dengan sunnah, walaupun daripada besar, di pandangan manusia sangat besar, tetapi dia bid'ah misalnya. Ya. Jadi lebih baik yang sederhana tapi sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi ada hidayah ilmu, ada hidayah taufik. Setiap yang dapat hidayah taufik dapat hidayah ilmu. Tapi enggak semua yang dapat hidayah ilmu dapat hidayah taufik. Siapa contohnya yang dapat hidayah taufik dan hidayah ilmu? Siapa contohnya orang yang dapat hidayah taufik? Siapa contohnya? Contohnya dari orang yang hidup bersama Rasul. Siapa yang dapat hidayah taufik dan hidayah ilmu? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan para sahabat. Siapa yang mendapatkan hidayah ilmu tapi nggak dapat hidayah taufik? Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab. Pokoknya yang mati dalam keadaan kafir, padahal kebenaran terang benderang di hadapan mereka. Siapa lagi? Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, bapaknya Nabi Ibrahim, ya. Pamannya Rasulullah dan yang lainnya, mereka dapat hidayah ilmu. Fir'aun dapat hidayah ilmu enggak? Dapat Pak. Tongkat jadi ular ya. Apalagi laut dibelah menjadi dua, tangan Nabi Musa bercahaya, keluar kodok. Bapak dengar ya, keluar kodok. Ya, jadi zaman Fir'aun itu tiba-tiba kodok jadi di mana-mana di Mesir, di istana, di sungai, di kebun, di sawah, kodok semua. Ya. Ketika nyalain air apa yang keluar? Darah. Tapi Fir'aun kebangetan Pak ya. Udah, bukan hanya itu. Kata Allah, ada yang namanya kodok, ada yang namanya belalang, ada yang namanya darah, ada yang namanya topan, angin topan yang besar, ada lagi yang namanya tongkat jadi ular, laut terbelah menjadi dua. Itu semua kan petunjuk yang menunjukkan bahwa Musa itu benar. Tetapi hidayah taufik itu mahal Pak. Ya, hidayah taufik itu akhirnya Firaun mau berimannya kapan Pak? Jadi ketika air laut sudah menyatu kembali, baru Firaun berkata, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Ya, lalu Allah katakan, al-an, baru sekarang kau menyatakan keimanan setelah engkau melihat belalang tersebar di mana-mana. Ya, jadi mereka nggak bisa nanam gandum, nggak bisa. Mesir terkenal dengan pertaniannya Pak ya. Pertaniannya hancur karena belalang. Ya, kodok di mana-mana. Ya, darah, airnya berubah jadi darah. Mereka telah mendapatkan dilalatul irsyad, hidayah berupa ilmu, tapi mereka tidak mau beriman kepadamu Musa alaihi salam. Oleh karena itu kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami dan bimbinglah kami di siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan. Ya, apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Hendaknya kita mengakui bahwa semua yang kita rasakan berupa kebaikan itu dari Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah Engkau berikan kepada orang sebelum kami. Dalam arti kalau Bapak nanti dapat hidayah, entah hari ini, entah besok, entah kapan, Bapak jangan sombong.
Karena itu bukan hasil usaha Bapak. Saya pernah ngisi pengajian di Jagakarsa. Ada seorang bapak keras sekali, Masya Allah. Dia katakan, saya katakan bahwa apa hukumnya orang meninggalkan sholat, kata dia. Para ulama berselisih pendapat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan secara umum kaum muslimin saya bilang awam, awam. Ya, mereka tidak tahu hukum. Akhirnya dia sedikit marah karena saya tidak mau mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Akhirnya beliau katakan seperti itu. Itu kan awamnya gara-gara mereka. Kenapa mereka nggak mau nyari ilmu? Ya, jadi beliau katakan itu awamnya mereka ninggalin sholat ya gara-gara mereka. Kenapa mereka nggak mau nyari ilmu? Saya katakan ke bapak itu, tapi saya nggak kasar. Mohon maaf bapak, ketika bapak dahulu dapat hidayah, apakah karena bapak rajin menuntut ilmu? Ataukah bapak nggak sengaja muter-muter channel radio? Ini bagus juga ya murotal. Banyak orang yang ceritanya seperti itu Pak. Dia nggak pernah niat nyari ilmu. Dia cuma berangkat dari pagi, berangkat ke kantor. Karena macet dia nyalakan radio. Ya radio apa, Lanroja atau apa namanya. Ketika dinyalakan digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia nggak niat nyari ilmu. Wah ini bagus juga radio. Ada murotal. Lalu dia dapat hidayah. Terkesan dengan penyampaian ustadznya, dia ikuti ajarannya. Bukan bapak seperti itu saya bilang. Atau kita lagi main ke masjid, lagi ingin sholat asar, bukan niat nuntut ilmu, lalu kita dengar ada pengumuman kajian, kita duduk sabar sebentar, kita katakan Masya Allah, ternyata Islam itu seperti ini. Apakah bapak ketika duduk saat itu ya berniat untuk nuntut ilmu, atau sekedar sholat asar? Mungkin sekedar sholat. Bahkan saya bapak, saya termasuk orang yang mungkin tidak pernah berniat untuk dapat ilmu dan Allah tunjukkan kepada Siratal Mustaqim. Saya ingat sekali awal saya dapat hidayah, saya tidak pernah mau yang namanya ikut rohis. Ada namanya rohis Pak ya, di SMA Rohani Islam. Teman-teman saya ikut rohis semua. Saya nggak mau ikut rohis. Berapa kali mereka ajak saya katakan enggak. Saya ikut eskul yang lain, eskul futsal, eskul olahraga dan yang lain. Saya nggak mau ikut eskul rohis. Hingga satu ketika habis sholat asar di masjid di Bogor, Masjid Raya Bogor, saya lagi duduk nunggu sore. Tiba-tiba saya lihat teman-teman saya lagi kumpul dengan seorang ustadz. Saya dipanggil, sini, ya. Daripada duduk di situ bengong, lebih baik duduk sama kita, bermajelis. Saya nggak niat sama sekali untuk mencari ilmu sama sekali. Saya nggak berniat cari kebenaran, cari hidayah, tidak sama sekali. Tetapi Allah tunjukkan. Oleh karena itu Bapak, ketika Bapak sudah sampai kepada hidayah, jangan sombong, ya jangan wah saya nih Ahlus Sunnah, saya nggak bisa Bapak. Itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan di sini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalan yang kau berikan kepada mereka ya Allah, berarti mereka pun dahulu memang Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Berupa hidayah. Oleh karena itu kita akui semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang kau benci ya Allah. Beliau berkata, yang dibenci adalah humul yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Waladdallin, bukan juga orang-orang yang sesat. Beliau katakan humun nasara, yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan Bapak. Insyaallah nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita lanjutkan di ayat-ayat setelahnya. Dahulu saya masih ingat, saya di Jagakarsa punya kajian tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Saya masih ingat sekali Bapak, muqaddimahnya saja itu 7 pertemuan. Muqaddimahnya saja 7 pertemuan. Lalu nanti bismillahirrahmanirrahim 3 pertemuan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin 2 pertemuan. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita memilih tafsir yang sederhana ini, mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan umur dan kita bisa menyelesaikannya sampai surat An-Nas, ya, sampai surat An-Nas. Mudah-mudahan nanti Al-Baqarah
Biasanya saya kalau ngebahas Al-Baqarah dengan teman-teman di Jagakarsa, satu kali pertemuan bisa sampai 20 ayat. Satu kali pertemuan bisa sampai 20 ayat insyaallah. Silakan Bapak. Itu apakah kalau dengan bahasa itu kalau kita menghadap sholat kan kita berhadapan dengan Allah, munajat atau istilahnya itu bercakap-cakap atau kita menghadap Allah. Tapi kenapa kita harus dengan namanya dia? Kenapa dengan kenapa kita memanggil nama dia? Iya. Dengan namamu saya ada ketemu. Padahal kita sudah berhadapan. Kita sudah tahu siapa itu. Iya. Baik. Andai kata itu kan ada beberapa tempat ada yang tidak, ada yang Bismillah masuk ke Fatihah. Iya. Kalau yang masuk itu kan ada hadis qudsi bahwa Al-Fatihah itu dibagi menjadi 3. Hambaku dan kita bersama. Iya. Jadi kalau misalnya dengan masuk Al-Fatihah dengan bersama itu Allah itu jawabnya. Iya betul Bapak. Masya Allah. Iya, yang kedua pertanyaannya bagus. Yang pertama saya lupa Bapak terkait dengan kenapa harus manggil Allah? Iya betul Bapak. Kenapa harus Bismillah seperti dengan nama Allah? Iya. Karena kalau Bapak nanti buka dalam tafsir Aisarut Tafasir, ya, beliau menafsirkan kalimat Alhamdulillah dengan beberapa hadis di mana Rasulullah SAW berkata bahwa Allah itu paling senang dipuji. Bismillahnya. Kenapa harus kita mulai dengan Bismillah? Karena Allah adalah Ismul A'zam, nama yang paling besar. Jadi nama-nama itu semua tidak ada artinya kalau tidak ada nama Allah. Jadi semua nama itu ngikut ke nama Allah. Jadi ayat pertama di Al-Quran adalah nama Allah. Karena dia nama yang paling besar, yang kalau kita berdoa dengannya Allah akan kabulkan. Ar-Rahman nama Allah juga. Tetapi Ar-Rahman ini sifat untuk nama yang paling besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kalau kita melogikakan Al-Quran, lebih pas mana? Kita mulai dengan lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim atau dengan lafaz Allah? Tentulah lafaz Allah, karena dia adalah lafaz yang merupakan, saya katakan misalnya mohon maaf, Mas Sandi, itu namanya. Sifatnya beliau rajin misalnya. Beliau jujur, beliau amanah, ya. Tapi apa artinya penyebutan sifat tanpa ada penyebutan nama, ya? Tetapi terlepas dari itu kan kita bicara hikmah, Pak, ya. Itu bicara hikmah. Tetapi orang-orang yang memulai bismillah, mereka memulainya dengan bismillah karena yakin bismillah bagian dari alfa. Itu alasannya. Kenapa mereka memulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah? Karena mereka yakin di mazhab Imam Syafi'i yang mayoritas digunakan di Indonesia, atau mazhab Imam Ahmad di Arab Saudi, mereka yakin bismillah bagian dari Al-Fatihah. Ini yang pertama, Bapak. Adapun yang kedua, sebenarnya apa yang Bapak sampaikan adalah dalil-dalil pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Di antara sekian banyak dalil, yang paling kuat adalah dalil yang tadi Bapak sebutkan, bahwa ada hadis dari Rasulullah di mana Allah berkata, aku membagi sholat menjadi 3. Apa yang dimaksud dengan sholat? Al-Fatihah. Jadi di antara nama Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Mathani, 7 ayat yang terulang-ulang, dan satunya sholat. Jadi Al-Fatihah juga bisa disebut dengan as-sholah, ya. Aku membagi sholat menjadi 3. Apa itu? Untuk diriku, untuk hambaku, dan untuk seluruhnya.
Untuk Allah mana? Alhamdulillahirabbil alamin, hambaku telah memujiku. Di hadis ini Bapak, Allah tidak menyebut bismillah tetapi langsung masuk ke dalam lafaz alhamdulillah. Dan ini hadis yang sahih yang dipegang oleh para ulama seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang kekeh mengatakan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Karena disebutkan Allah membagi Al-Fatihah menjadi 3. Yang pertama alhamdulillah, pujian bagi Allah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Lalu untuk hambaku apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan untuk semuanya ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami, kan bukan tunjuki saya Pak, tunjuki kami ke siratal mustaqim. Dan itu sebenarnya dalil dari para ulama yang berkata awal dari Al-Fatihah bukan bismillah tapi alhamdulillah. Maka mereka enggak baca bismillah baik jahar ataupun sir. Ya Bapak jangan kaget kalau Bapak nanti dapat orang alhamdulillahirabbil alamin enggak pakai bismillah sama sekali. Dan itu pendapat yang kuat dalam perdebatan tafsir apakah bismillah masuk ke Al-Fatihah atau tidak. Allah a'lam bishawab. Ya Bapak. Allah a'lam bishawab. Iya. Saya mau nanya, seringkali dalam satu pertemuan pengurus RT atau RW itu sering menyebutkan alhamdulillah kita bisa kumpul di sini atas berkat taufik, hidayah dan inayah. Saya sendiri mau nanya itu kadang artinya apa sih? Taufik, hidayah, inayah. Itu artinya apa tuh? Taufik, hidayah dan inayah gitu. Terus ada lagi kadang karunia gitu. Ada korelasinya kayak gitu, hubungannya juga secara apa arti gitu. Terima kasih. Baik Bapak. Terkadang Bapak, setiap orang ingin membanggakan dirinya bahwa dia memiliki ilmu yang luas. Ya. Setiap orang ingin mengabarkan kepada manusia bahwa dia memiliki ilmu yang luas, pengetahuan yang luas. Dan di antara gaya bahasa yang mengabarkan dan menunjukkan keluasan ilmu seseorang menggunakan berbagai macam lafaz untuk satu makna. Sebenarnya dalam istilah bahasa itu pemborosan. Cukup saja dikatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah untuk berkumpul. Tapi dia pengen bilang bahwa dia walaupun innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung nih. Ada ustadz yang memang sudah jadi gaya bahasanya. Ya, bahasa Arab terus dia sebut. Saya termasuk orang yang meminimalisir penggunaan bahasa Arab dalam ceramah. Karena mengingat tidak semua juga paham bahasa Arab. Kadang toyib katanya. Kadang yang dengar toyib katanya. Ya, itu mumtaz katanya. Itu mumtaz apa mumtaz? Ya. Oleh karena itu saya termasuk orang yang terkadang ada orang yang baru semester 1 di Lipia, Masya Allah lagi semangat-semangatnya bahasa Arab. Kadang suka kesel sama saya. Assalamualaikum Ustaz, kaifa haluk, aina anta? Saya bilang, alhamdulillah saya sehat. Saya lagi dijaga Karsa. Saya alhamdulillah saya sehat. Saya lagi dijaga. Padahal dia nanyanya pakai bahasa Arab. Dalam arti ada kalanya terkadang Masya Allah manusia ya seperti itu. Terkadang dia ingin mengabarkan bahwa dia memiliki pengetahuan yang luas, maka dia sebutkan banyak macam-macam kata ya untuk mengabarkan, dan itu biasa dalam artian gaya bahasa manusia. Walaupun terkadang itu masuk ke dalam kategori sombong, terkadang tidak juga masuk ke dalam kategori. Ada ustadz yang memang kebiasaannya gayanya seperti itu. Kalau Bapak ikuti ceramahnya Ustadz Reza Syafiq, beliau ceramah sering sekali menggunakan istilah-istilah Arab. Jadi itu nggak ada masalah, karena itu sudah menjadi bagian dari gaya ceramahnya. Allah alam bisawab. Ya, jadi taufik ya artinya bimbingan, hidayah bimbingan, inayah pertolongan. Ya intinya itu juga. Taufik kan setelah kita tahu jalan dibimbing sama Allah, itu namanya taufik. Hidayah mengandung kalimat taufik di dalam. Jadi hidayah mengandung kalimat taufik, dan taufik gak mungkin terjadi tanpa adanya Jadi sebenarnya taufik, hidayah, inayah intinya itu juga. Ya. Allah a'lam bishawab. Kecuali kalau istilah syariat beda kata beda makna. Iman Islam.
iman cenderung kepada perkara-perkara yang gaib, atau orang-orang yang berhasil merealisasikan nilai-nilai yang banyak tidak direalisasikan oleh orang lain. Misalnya alladzina hudalil muttaqin, hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ada 5 sifat yang merupakan sifat orang yang beriman. Iman kepada gaib, melaksanakan salat, berinfak, apalagi beriman kepada yang diturunkan, dan juga yakin kepada hari akhir. Dalam arti iman memiliki makna yang khusus dibandingkan Islam. Oleh karena itu ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna, ada orang Arab Badu yang berkata aku telah beriman. Lalu apa jawaban Allah? Qul lam tu'minu, katakan belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan saja saya sudah Islam. Nah, kalau istilah syariat biasanya ada sedikit perbedaan. Ya, misalnya apa bedanya alhamdu yang artinya memuji dengan asyukru yang artinya bersyukur. Beda. Kalau pujian itu cenderung dengan lisan. Kalau syukur bisa dengan lisan, bisa dengan kita rajin sholat, bisa dengan kita memperbanyak baca Quran dan jadi dalam artian kalau istilah syariat beda-beda biasanya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Apa bedanya adil dengan ihsan? Kalau adil itu Pak, kalau itu terkait dengan warisan, kalau orang yang sudah meninggal ya sudah segera dibagi kepada yang berhak, itu namanya adil. Kalau ihsan, kalau sudah selesai dibagi, ada kerabat dekat yang harusnya dapat tapi terhalang karena ada yang lebih dekat, maka dengan ihsan diberikan. Tapi bukan sepertiga, bukan seperempat dan yang lainnya, tapi nah itu namanya adil. Dan tapi intinya kan sama-sama ngasih. Tapi kalau adil dikasih yang berhak. Ibu dapat 1/4 atau 1/8 misalnya Pak ya. Tapi kalau cucu perempuan, kalau ibunya sudah meninggal kan nggak dapat apa-apa. Kita harus berbuat kita kasih juga, tapi nggak ada hitungannya. Kembali kepada Nah ini istilah syariat biasanya walaupun mirip tapi memiliki Allah alam bissawab. Sampai di sini Bapak. Baik, insyaallah. Dan sudah ada yang beli kitab Al-Aisar belum Pak Ari? Sandi. Lah, nanti saya belilah. Baik. Tapi sudah pesan apa belum? Biasanya udah. Bisa di cancel dengan tafsir Jalalain. Kalau di cancel berapa? Nanti ya. Cobalah di cancel dengan tafsir. Tadi sebenarnya Pak Ari mohon maaf. Tadi saya jam 10 WA Pak Ari. Saya pede banget sudah WA Pak Ari. Tapi pas tadi saya buka handphone di sini, saya lihat ternyata kuota saya. Pantesan kok sama Pak Ari nggak dijawab. Ternyata kuota saya sudah habis. Makanya saya tadi mohon maaf tidak mengabarkan ke Pak Ari. Sebenarnya sejak tadi sudah saya kirim, tapi qadarullah tidak sampai WA-nya ke Pak Ari. Jadi mohon maaf, hari ini kitabnya kita ganti. Karena kalau kitab ini saja mungkin 2 tahun, 3 tahun belum beres. Kalau Al-Aisar dobelnya Pak. Kalau ini mungkin 2 tahun, Aisar bisa 4 tahun ya. Atau kalau ini 3 tahun, Aisarut Tafasir bisa 6. Dia lebih luas. Kalau ini sederhana. Ya, satu pertemuan mudah-mudahan dapat 10 ayat, 20 ayat ya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Tiap Ahad pekan keberapa ini Pak? 1 bulan sekali Pak Arya. Pekan keberapa ini Bapak? Pekan pertama. Jadi kalau ada yang Bapak bisa tolong dibeli kitab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.